Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nimade Egar Adiestiani, dosen di Stikes Binausada Bali, program studi Sarjana Kebidanan. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait video pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS dengan distribusi 3 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktik. Pada video ini, saya akan memaparkan bersama mahasiswa mengenai materi psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Video pembelajaran kali ini adalah sinkronos dengan memanfaatkan Zoom Meeting, kemudian dilanjutkan dengan asinkronos dengan memanfaatkan platform akademik internet atau planet yang dimiliki oleh Stikes Binausada Bali untuk pengumpulan tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran terkait dengan materi psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kita ketemu lagi ya, tapi kali ini kita ketemu di mata kuliah asuhan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah, gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah ketemu juga ya adik-adik di persepsi mata kuliah bersama dengan dosen-dosen pengampu yang lain. Kita sudah bahas hal-hal apa yang menjadi penilaian kami pada saat proses perkuliahan ya. Saya tetap memperkenalkan diri ya adik-adik. Saya Nimade Egar Adiestiania, kalian bisa panggil saya Bu Egar gitu ya, walaupun kalian sekarang udah semester 5 gitu ya. Oke. Nah, persepsi juga kalian sudah diberikan pemahaman mengenai apa saja sih yang akan dibahas di asuhan neonatus ini, tujuan gitu ya, harapan ya dari proses perkuliahan di asuhan neonatus. Nah, untuk pertemuan pertama ya, seperti di RPS yang sudah diberikan kepada kalian, kita akan bahas materi mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang psikologi pertumbuhan perkembangan ya, neonatus, jadi 0 sampai 12 bulan. Ya, adik-adik. Oke, saya share dulu untuk materinya. Adik-adik untuk absennya ya, saya sudah share di grup ya, grup perkuliahan ini barcode untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk absen silakan kalian scan, nanti daftar hadir langsung otomatis akan ke ini planet ya, ke Adlink gitu. Silakan di scan. Baik. Untuk materi hari ini juga kalian sudah bisa unduh ya, download di Adlink juga ya, di planet Stikes Binausada Bali. Oke, kita bahas mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Pada perkuliahan hari ini ya diharapkan nanti kalian itu mampu untuk memahami apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, sehingga kalian bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan dari neonatus ya, bayi, balita gitu ya, sampai anak prasekolah. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri tumbuh kembang apa saja ya yang menjadi ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa si balita anak ini tumbuh dan berkembang gitu ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari anak. Kemudian untuk pertumbuhan fisik itu bisa dilihat apa saja gitu ya. Kemudian kalian juga bisa melihat gitu ya, memahami perkembangan motorik sosial ya, bahasa sesuai tahap perkembangan umur anak 0 sampai 12 bulan. Oke. Selanjutnya ke psikologi pertumbuhan dan perkembangan. Psikologi ini pasti adik-adik sudah pernah dengar ya istilahnya, bukan hal yang asing lagi. Jadi kalau untuk psikologi itu kayak apa nih yang ada di benak adik-adik gitu ya. Kalau psikologi itu kayak perasaan gitu ya, sosial gimana gitu ya.
Nah, kalau untuk psikologi pertumbuhan dan perkembangan, itu memiliki makna bahwa serangkaian perubahan bertahap yang terjadi sebagai akibat dari proses pematangan dan pengalaman hidupnya, ya, baik itu secara fisik maupun sosial, gitu ya adik-adik. Kemudian di psikologi pertumbuhan dan perkembangan ini juga dibahas apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian masalah-masalah apa saja yang bisa muncul, gitu ya. Oke, pertumbuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik yang kalau pertumbuhan itu perkembangan sebenarnya sudah dibahas di eh, kalian menempuh pendidikan di SMA sebenarnya ya, terutama yang jurusan IPA ya maupun kesehatan ya. Eh, Coba deh kalian bisa nggak yang bisa mengungkapkan ya atau memberikan pendapatnya gitu. Apa sih arti dari pertumbuhan itu? Ada yang bisa? Oke, bisa raise hand. Oke, Yunita Sanggakula, mungkin bisa silahkan. Baik Ibu, izin saya Yunita Sanggakula dengan NIM A11014 A1122014. Izin menjawab Ibu. Menurut saya pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan volume organ yang dapat diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan terjadi karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel-sel tubuh serta jaringan. Nah, yang pada intinya pertumbuhan itu dapat dinilai dan dapat diukur oleh kita sendiri. Baik Ibu, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bu. Bagus ya, Yunita sudah menyampaikan apa itu pertumbuhan. Gitu ya. Kita lihat sekarang ya, apa itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler ya di dalam tubuh. Betul ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Yunita gitu ya. Nah, untuk bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh sebagian atau seluruhnya ya. Jadi pertumbuhan dari organ-organ yang ada di dalam tubuh gitu ya, dan dapat diukur dengan satuan berat atau panjang ya, seperti berat badan, panjang badan gitu ya. Nah, ini ya, jadi bertambahnya ukuran fisik. Contohnya apa? Berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Kalau neonatus atau bayi baru lahir, kita ukur ya berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Biasanya kita ukur. Kemudian perkembangan. Nah, tadi kalau pertumbuhan ada istilahnya tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping gitu ya. Nah, apakah betul ya pertumbuhan itu ke atas saja, gitu ya? Sebenarnya pertumbuhan juga ke samping, tapi mungkin jangan berlebihan ya adik-adik ya. Karena kalau kan kepala ya semakin membesar nanti lingkar kepalanya, contohnya untuk bayi. Gitu. Nah, kira-kira kalau perkembangan itu apa? Sehingga kita bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, adik-adik, mengenai perkembangan? Ada yang bisa? Oke. Oke, Gusti Ayu, Putri Lestari, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Ayu Putri Lestari dengan NIM A1122005. Jadi menurut pendapat saya, perkembangan adalah proses perubahan fungsi dan kemampuan bayi baru lahir dalam merespon rangsangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali ya Gusti Ayu ya. Kita lihat perkembangan. Kemudian di 4 sampai 5 bulan dia 2 kali lipat bebe lahir. Gitu ya. Usia 1 tahun 3 kali lipat bebe lahir. Nah, kalau 2 tahun biasanya 4 kali lipat bebe lahir. Ya. Oke. Ini adalah pertambahan berat badan bayi dan balita di bulan pertama ya. Jadi biasanya 3 sampai 4 bulan pertama bayi itu dia naik 20 sampai 30 gram
kemudian sisa tahun pertamanya ya, jadi 5 sampai 12 bulan dia bisa antara 15 sampai 12 gram bertambahnya berat badan. Ya. Oke, bisa dipahami di sini adik-adik? Oke, jadi kalau misalnya Bisa, dia Ibu. lahir 3.500 ya, biasanya 1 sampai 6 hari itu dia berkurang gitu ya, 3,6 gram misalnya. Nanti di hari ke-7 dia akan balik lagi ke 3.500 atau bahkan bisa lebih gitu ya. Selanjutnya kita lihat berdasarkan tinggi badan ya. Nah, tinggi badan ya biasanya panjang badan bayi baru lahir itu kurang lebih 50 cm. Biasanya 48 sampai 50 cm ya adik-adik rata-rata panjang badan bayi baru lahir. Oke, kemudian akan terus bertambah tentunya ya tinggi badannya. Kalau di usia 1 tahun itu kita bisa hitung 1,5 kali panjang badan lahir. Gitu ya. Jadi bisa diperkirakan kira-kira tingginya berapa sih di umur 1 tahun sesuai dengan panjang lahir bayi. Gitu ya. Oke, kemudian ini juga kita bisa lihat perkiraan panjang badan ya di usia 1 tahun itu cara hitungnya 1,5 kali panjang badan lahir. Itulah kira-kira tinggi badan dari si anak gitu ya. 4 tahun 2 kali panjang badan lahir, 6 tahun 1,5 kali tinggi badan 1 tahun umurnya ya. Kemudian di 11 tahun itu perkiraannya 3 kali panjang berat badan lahir, kemudian dewasa kurang lebih ya 3,5 kali panjang lahir atau 2 kali tinggi badan 2 tahun. Ya, jadi dengan rumus ini kita bisa memperkirakan tinggi badan dari si anak ya sesuai dengan usianya. Ini ada 1 tahun, 4 tahun dan 6 tahun. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk pertumbuhan fisik yang bisa kita lihat dengan berat badan dan tinggi badan, ya. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Coba nanti kalian tanya ya sama orang tuanya berapa panjang badan saya pada saat lahir gitu ya. Nah, terus kalian pakai yang dewasa ya, 3,5 kali panjang lahir kalian. Sesuai nggak sih dengan tinggi badan kalian saat ini? Ya, itu bisa ya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rumus, mungkin dari faktor-faktor yang lain. Mungkin ada yang lebih rendah ya, lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Berarti itu ada faktor-faktor lain ya. Jadi ini hanya perkiraan saja menggunakan rumus. Oke, kita lanjut ke perkembangan motorik sosial dan bahasa sesuai tahap perkembangan. Yang pertama di usia 0 sampai 3 bulan. Oke. Kira-kira di sini ada nggak sih yang punya tetangga mungkin ya, punya anak usia 0,3 bulan, punya adik atau keponakan. Kira-kira di usia 0 sampai 3 bulan itu balita ini sudah bisa apa saja sih? Ya, ada yang punya atau ingin menjawab pertanyaan saya mengenai perkembangan motorik umur 0 sampai 3 bulan? Oke, silakan raise hand. Oke, Rahel, silakan Rahel. Baik, Ibu, perkenalkan saya Rachel Ende dengan NIM A1122033. Biasa perkembangan motorik pada anak umur 0 sampai 3 bulan itu membalas, senyum, kaget, dan menggerakkan kepala. Oke. Oke, kaget karena apa nih? Lihat wajah siapa? Wajahnya Rahel. Oh, enggak ya. Ya, memang di umur 0 bulan pun ya justru kita memang harus melihat apakah bayi itu ada respon gitu ya, kaget saat diberikan suara keras atau dihentakkan gitu ya. Nah, itu kita menilai refleks dari si bayi gitu ya. Oke. Biasanya umur 0 sampai 3 bulan bayi itu sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat ya. Jadi di umur 0 sampai 3 bulan sebenarnya kita sudah bisa lakukan tummy time ya. Adik-adik pernah dengar istilah tummy time? Pernah, Ibu. Oke, pernah ya. Jadi kita
lakukan tummy time, itu biasanya bayi sudah bisa mengangkat kepalanya 45 derajat. Kemudian menggerakkan dari kiri atau ke kanan ke tengah, melihat menatap wajah, ya. Jadi siapapun yang melihat wajahnya dia akan menatapnya kembali gitu ya. Biasanya suka tertawa keras ya, kemudian bereaksi terkejut terhadap suara keras. Kemudian membalas senyum ya, betul yang dikatakan Rahel tadi. Kemudian dia sangat mengenal ibunya gitu ya. Nah, ini usia 0 sampai 6 bulan, biasanya sudah berbalik dari telungkup ke telentang. Kemudian kepalanya sudah bisa diangkat 90 derajat ya, 2 kali lipat dari umur 0 sampai 3 bulan. Kemudian mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Kemudian menggenggam pensil atau benda-benda lain ya yang seperti pensil bentuknya ya. Kemudian meraih benda dalam jangkauannya gitu ya. Kemudian usia 6 sampai 9 bulan ya dia sudah bisa duduk ya. Jadi 6-9 bulan. Jadi karena tadi ciri-ciri tumbuh kembang itu polanya sama, kecepatannya berbeda, mungkin nanti ada yang bisa duduk 6 bulan, ada yang bisa duduk 7 bulan gitu ya. Kemudian dia belajar berdiri, bisa menyangga kedua kaki bisa menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya ya. Kemudian di usia ini sudah bisa merangkak, memindahkan satu benda dari tangan satu dengan tangan yang lainnya, kemudian memungut dua benda dengan kedua tangan ya. Kemudian bisa bersuara ya tanpa arti seperti mama, mama, baba gitu ya. Kemudian bisa bermain tepuk tangan dan bisa diajak bermain cilukba. Kemudian bisa melempar benda gitu ya. Kemudian 9 sampai 12 bulan. Mengangkat badannya ke posisi berdiri. Jadi sudah bisa berdiri ya umur 9 sampai 12 bulan. Kemudian bisa berdiri kurang lebih 30 detik ya, bisa pada saat berpegangan pada sesuatu, kemudian berjalan dengan dituntun ya, meraih mainan atau mengulurkan tangan, menggenggam erat pensil dan mengulangi 2 sampai suku kata yang sama arti. Oke. Sebelum kita ke kuis ya adik-adik. Ya, jadi saya ingin lihat sih ya di kuis ini saya ingin lihat bagaimana sih pemahaman adik-adik selama tadi kita membahas mengenai materi ini ya. Tapi sebelum ke kuis ada yang ingin ditanyakan mungkin adik-adik dari materi yang tadi? Silakan raise hand boleh. Oke, Jessica, silakan Jessica. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Jessica Anggreni Sango AT dengan NIM A1122029. Mohon izin bertanya Ibu, saya pergi ke rumah sakit itu sempat saya temukan ya Ibu ya ada timbangan digital dan timbangan manual. Nah kira-kira Ibu, kita tuh lebih bagusnya pakai timbangan apa? Timbangan digital kah? Apa timbangan manual Ibu? Terima kasih Ibu. Bagus ya pertanyaan dari Jessica ya. Jadi berdasarkan pengalaman praktik ya Jessica ya. Oke, sebelum saya jawab mungkin ada yang lain bisa menjawab ya. Kira-kira bagus mana sih? Yang manual atau yang digital yang kita pakai dalam melakukan penilaian pertumbuhan jadinya ya untuk berat badan gitu. Ada yang bisa? Oke, Blandina Fibronia Owa, silahkan. Baik Ibu, saya Blandina Fibronia Owa dengan NIM A1122018. Izin Ibu menjawab pertanyaan dari Jessica. Menurut saya Ibu yang lebih bagus itu kita menggunakan yang digital saja Ibu, dikarenakan hasilnya lebih mudah dibaca Ibu. Sekiranya itu saja Ibu. Oke, hasilnya mudah dibaca ya. Bagus sekali ya, Blandina, terima kasih. Memang ya kalau untuk yang yang digital itu langsung ya keluar misalnya berat badannya 45,08 gitu ya, langsung desimalnya ya adik-adik ya. Kalau yang jarum kita harus lihat dulu gitu ya. Ini jarum yang jarumnya ada di mana ya? Ada di garis yang mana? Agak susah ya gitu ya. Oke.
Oh, sebenarnya semuanya bagus ya adik dan bisa digunakan. Itu tergantung dari kemampuan kita ya. Mau menyediakan yang mana atau kemampuan dari pelayanan kesehatan gitu ya di rumah sakit, di PMB dan lain sebagainya untuk menyediakan itu. Jadi semuanya bisa digunakan. Tapi kalau menurut penelitian ya jadi itu lebih apa ya istilahnya ya? Jadi lebih akurat, sorry. Jadi lebih akurat itu yang digital. Karena tadi yang dikatakan oleh Blandina ya, jadi dia hasilnya itu langsung eh, jelas gitu ya desimalnya. Misalnya kalau 45,02 ya udah itu berat kita pada saat apa namanya menimbang berat badan gitu. Tapi kalau untuk yang jarum ya tadi dan menurut penelitian juga kesalahan dari hasilnya itu bisa mencapai 0,05 kilogram gitu ya adik-adik ya. Jadi itu menurut penelitian, tapi bisa kita gunakan kok yang mana saja, gitu ya. Dan pastinya kita harus bisa apa namanya menggunakan timbangan itu sesuai dengan usia. Misalnya berat untuk bayi ada timbangan khusus yang digunakan ya. Jangan sampai bayinya ditimbang di timbangan dewasa gitu kan. Nah, kalau adik-adik pas saya yakin sudah pernah melihat timbangan bayi ya. Jadi dia apa namanya timbangan bayi itu khusus untuk bayi. Gitu ya. Sama bayi juga ada yang digital, ada yang jarum atau manual. Yang mana aja boleh ya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kuis nih. Ya, jadi saya ingin lihat bagaimana sih pemahaman kalian dari awal sampai sekarang dari materi yang sudah saya jelaskan. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ya, cukup ya. Oke. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan sebutkan ciri-cirinya? Ada yang bisa menjawab? Oh ya ini. Dia. Silakan dia. Apa itu pertumbuhan? Tadi sudah dijelaskan ya. Baik, selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Diapriani dengan NIM A1122036. Nah, jadi pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh yang dapat diukur dengan seperti panjang badan, terus berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut Ibu. Oke, bagus ya. Selanjutnya, perkembangan. Apa tadi perkembangan yang sudah saya jelaskan ya adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Oke, Maria. Silakan Maria. Baik Ibu, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Maria Herlina Mel dengan NIM A1122026. Jadi menurut saya perkembangan merupakan bertambahnya fungsi atau kemampuan sensoris, misalnya mendengar, melihat, meraba, atau mencium. Kemudian kemampuan motorik, gerak kasar, gerak halus seperti dijelaskan Ibu tadi, berjalan, merangkak, menulis atau menggambar. Kemudian kemampuan kognitif itu pengetahuan dan kecerdasan, komunikasi atau berbahasa, emosi sosial, dan kemandirian. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya Maria, penjelasannya lengkap. Jadi adik-adik mengenai perkembangan dan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi adik-adik dari masa konsepsi, kehamilan, ya sampai dia dilahirkan. Jadi nanti kita sebagai bidan, ya, jadi memang perlu ya memberikan edukasi, ya memastikan bahwa ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya ya sesering mungkin atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya, yaitu 6 kali selama kehamilan. Kan kalian sudah dapat asuhan kehamilan ya, jadinya seharusnya tahu. Karena hal itu sangat continuous ya, dari kehamilan sampai ke luar bayinya, sampai melahirkan. Gitu ya. Oke. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan ya, adik-adik. Nah, jadi ini pertumbuhan ya, bertambahnya ukuran tadi ya sudah dijelaskan sama dia ya. Jadi ini bisa diukur ya seperti berat badan dan panjang badan.
Kemudian perkembangan, ya, jadi dia fungsi. Ya, jadi fungsi dari sensoris, ya, indera penciuman, perabaan, dan lain sebagainya. Kemudian motorik halus dan kasar, kognitif itu dari pengetahuan, ya, komunikasi, kemudian emosi, sosial, dan kemandirian. Kemudian ciri-ciri tumbuh kembang, ya, jadi dia kontinu ya prosesnya, tumbuh kembang itu ya, dari konsepsi sampai maturitas atau dewasa, dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu ada hereditas ya dari orang tua, internal itu dari keluarga, kemudian eksternal dari postnatal maupun dari antenatal gitu ya. Oke. Nah, adik-adik tadi saya sudah menjelaskan ya, jadi menjelaskan dari perkembangan gitu ya dari usia 0 sampai 12 bulan. Nah, sekarang adik-adik coba nanti dikaji ya. Kemudian dibuatkan PowerPoint aja ya adik-adik ya supaya nanti minggu depan kita kalian gitu ya, saya akan mungkin diundi ya nanti ya siapa yang akan menjelaskan ya mengenai perkembangan ya dari motorik dan lain sebagainya ya, sosial, bahasa sesuai tahap perkembangan pada dari 12 bulan sampai sorry adik-adik ya, 60 sampai 72 bulan gitu ya. Bisa dipahami? Nanti saya sudah buatkan folder ya di @link. Nanti silakan kumpul tugasnya di @link ya. Saya berikan waktu di @link itu batas pengumpulan tugas ini adalah sampai di 1 hari sebelum pertemuan berikutnya ya. Silakan sebelum pertemuan berikutnya seharinya itu dikumpulkan semuanya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, jadi sudah di-scan tadi barcode absensinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Oke, saya rasa itu dulu ya adik-adik untuk pertemuan kita hari ini mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan ya bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah. Ya, semoga nanti bisa dipahami, kemudian nanti bisa digunakan gitu ya pada saat nanti kalian praktik gitu. Jadi nggak kaget nih gitu nanti disuruh mengukur ya pertumbuhan dan perkembangan, kalian sudah paham apa itu pertumbuhan dan perkembangan dan cara membedakannya. Oke. Terima kasih atas waktunya adik-adik ya sudah hadir di perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap sehat ya adik-adik ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan saya end ya untuk Zoom meetingnya, kalian juga bisa live. Ya, Ibu. Demikianlah video pengajaran yang saya susun pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah terkait dengan materi Psikologi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Baru Lahir, Balita, dan Anak Prasekolah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.